Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu lagi dalam pembelajaran IPS pada tema 8. Anak-anak sekalian, pada tema 8, IPS akan membahas tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Karakteristik geografis kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indocina dan semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Istilah Asia Tenggara, anak-anak, pertama kali digunakan oleh bangsa Jepang pada Perang Asia Timur Raya yang berlangsung pada tahun 1941 sampai 1945. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN. Apa kepanjangannya? Ya, masih ingat kan? Yaitu Association of Southeast Asian Nations. Secara geografis, negara-negara ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudera. Apa saja? Ayo kita lihat bersama. Kawasan Asia memang diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara, kemudian di sebelah selatan adalah benua Australia. Kemudian diapit oleh dua samudra. Di sebelah timur adalah Samudra Pasifik, kemudian di sebelah barat Samudra Hindia. Batas-batas wilayah ASEAN di utara, sebelah utara adalah negara Cina, kemudian Laut Cina Selatan. Sedangkan batas timur wilayah ASEAN adalah Papua Nugini, juga berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Pasifik. Selanjutnya, batas selatan wilayah ASEAN berbatasan dengan Australia dan benua Australia secara keseluruhan. ASEAN juga berbatasan dengan wilayah perairan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah barat, wilayah ASEAN berbatasan dengan India, Bangladesh yang masuk kawasan Asia Selatan. ASEAN juga berbatasan dengan wilayah perairan Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Demikian anak-anak, kondisi geografis wilayah ASEAN. Anak-anak, setelah kita mengenal batas-batas wilayah Asia Tenggara, maka sekarang kita akan mengetahui letak koordinat yang sering disebut dengan letak astronomis. Kalau tadi letak geografis, letak koordinat adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur.
Kemudian bagaimana dengan letak astronomis ASEAN? Nah, wilayah ASEAN berada di sebelah tenggara benua Asia sampai mendekati wilayah benua Australia, hingga termasuk bumi bagian utara dan bagian selatan. Berdasarkan letak astronomis, kawasan ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Artinya, wilayah ASEAN terbentang dari titik 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta dari 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, keseluruhan wilayah ASEAN berada di wilayah bumi bagian timur. Secara vertikal, ASEAN berada di wilayah bagian utara dan selatan, sehingga wilayah membentang dari lintang utara dan lintang selatan. Dari 10 negara ASEAN, 9 di antaranya terletak di bagian utara. Hanya Indonesia yang wilayahnya terletak di bagian utara dan selatan, dengan asumsi bahwa Timor Leste tidak termasuk anggota resmi karena wilayahnya terletak di bagian selatan. Secara astronomis, wilayah ASEAN juga memiliki batas-batas wilayah di sekitarnya. Batas astronomis sebenarnya tidak berbeda dengan batas geografis. Pada dasarnya melihat wilayah yang berbatasan dengan ASEAN. Nah, anak-anak, terdapat beberapa pengaruh terkait letak ASEAN secara astronomis yang dilihat dari negara, yang dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Mari kita lihat dampak dan pengaruh letak astronomis ASEAN secara umum. Yang pertama, pengaruh tentang iklim. Wilayah Asia Tenggara ternyata terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga termasuk wilayah daerah tropis. Berarti wilayah daerah tropis ini adalah sepanjang hari mendapatkan sinar matahari, sehingga sangat panas. Makanya kita harus pakai kacamata panas. Pengaruh cuaca. Negara ASEAN kebanyakan memiliki iklim tropis. Akibatnya negara-negara ASEAN seperti Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim kemarau yang panas, dan yang kedua adalah musim penghujan. Hujan turun. Curah hujan. Letak astronomis ASEAN juga berdampak pada curah hujan yang turun. Wilayah ASEAN akan memiliki curah hujan yang cukup tinggi di sebagian besar wilayahnya, sehingga banyak wilayah hutan hujan tropis yang terbentuk. Kelembapan udara. Letak astronomis ASEAN berdampak pada tingkat kelembapan udara yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh penguapan tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ekonomi. Bidang ekonomi juga berdampak dari letak astronomis ASEAN. Karena iklimnya tropis, sehingga sinar matahari akan terus menyinari negara-negara di ASEAN. Hal ini dimanfaatkan oleh para petani untuk bercocok tanam, sehingga faktor ekonomi negara ASEAN banyak berfokus pada bidang pertanian. Pembagian waktu. Salah satu akibat letak astronomis adalah pembagian waktu. Di ASEAN, pembagian waktu dibagi menjadi 3, yakni GMT
plus 7, GMT plus 8, dan GMT plus 9. Di Indonesia, pembagian waktu disebut dengan WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah menyelesaikan tentang keadaan geografis dan astronomis wilayah ASEAN. Untuk minggu depan kita sambung lagi dengan kondisi geografis, astronomis maupun kondisi alam di 10 negara ASEAN. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.